Kayak bebas dok. Kagian sih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, bunyai, para gus-gus, ustazah, serta keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, dan juga tamu yang kami hormati para santriwan dan santriwati, yang mana tentunya mas-mas santri pastilah ganteng. Iya. Amin. Ini si ganteng nih ya. Mbak santriwati pastinya cantik. Sapa. Badan Masukan Ubi Kangge Muasis Pondok Pesantren Darussalam Al-Mahfurah Singkah Kiai Muhammad Kamaluddin Singkah mugi beliau digontampi sedoyo amal saenipun dan mugi kulolan panjenenganipun sedoyo sami amsat barokah ilmu dipun amin amin ya rabbal alamin. Waliyatihi wa ila wajani muslimin wa muslimat al-mu'minin wal mu'minat wa syuhadatina. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu sayyidillahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas, halo. Apa sih? Pulang ditang lagi jane mboten enten persiapan buat Mas. Tapi anu dibarengi tugas di maju. Masa ya lelaki sejati kabur. Ini sinai Mbak Mas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama-sama yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kita kepada kita semua berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada forum yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memang benar-benar maha adil, sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar, hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya, bagikan semua yang baris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis, tiga copet menipis.
Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Mas Mbak ngerti? Karena pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, ada rombongan tentara pecah yang ingin menghancurkan kota Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menghalangi mereka dengan dilemparkannya batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Pada masa kecil Rasulullah SAW tumbuh sangat besar, malahan dikatakan bahwa pertumbuhannya sehari setara dengan sebulan manusia biasa. Ketika berumur 2 tahun, beliau tumbuh menjadi anak yang kuat dan dalam pangkuan Halimah Sa'diyah. Memasuki usia 4 tahun, terjadi peristiwa Syaqqus Sadr atau pembelahan dada oleh Malaikat Jibril. Syekh Muhammad Sa'ad Ar-Ramadan Al-Fukhi mengatakan dalam kitabnya Fiqh Asyirah Nabawiyah, kejadian ini merupakan salah satu indikasi kenabiannya dan bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memilih dan menyiapkannya untuk mengemban tugas yang agung. Hadis riwayat Muslim. Setelah kejadian tersebut, Halimah pun merasa khawatir akan terjadi hal-hal lain padanya. Lalu ia bergegas mengembalikan Muhammad kepada ibunda Siti Aminah. Namun sang ibunda juga tak begitu lama membersamainya. Saat Muhammad berusia 6 tahun, Siti Aminah wafat dan meninggalkan Muhammad yang terhidup tanpa pahaman kedua orang tuanya. Selepas kepergian ibunda, ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ia sungguh mencintai dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi, ketika Nabi Muhammad tepat 8 tahun 2 bulan dan 10 hari, kakeknya pun wafat. Kemudian pengasuhan Muhammad beralih kepada kawannya yang bernama Abu Thalib. Pada masa pengasuhan Abu Thalib inilah beliau menjalani masa remaja. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajarnya berislam sekarang meliputi Suriah, Palestina, Jordania, dan Lebanon untuk berbisnis. Tatkala kabilahnya sampai di Busra, mereka berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairo. Dia mulai memperhatikan Muhammad, menghampiri dan berbicara dengannya. Tak lama ia menengok Abu Thalib dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan anak kecil ini?" "Ya, anakku," jawabnya. "Ia bukan anakmu dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup," kata Buhairo. Abu Thalib pun mengakui bahwa dia adalah ponakannya. Pendeta itu lalu meminta Abu Thalib untuk membawanya kembali, takut ada orang-orang Yahudi yang hendak menyakitinya. Maka ia pun membawanya kembali ke Mekah. Setelahnya Ahmad atau nama lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani masa remajanya dengan mengembala kambing. Tidak berarti upah yang didapat hanya beberapa kilo. Hadis riwayat Bukhari. Tidak lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu paman yang menanggung banyak anak. Dalamnya remaja zaman itu banyak sekali yang rusak akibat perbuatan maksiat, tapi dengan izin Allah, Ahmad muda dan gagah terjaga dari perbuatan yang merugikan kebanyakan kawan sebayanya. Sampai suatu ketika Nabi bercerita tentang dirinya bahwa dia pernah 2 kali duduk mendengarkan pesta perkawinan ketika zaman jahiliyah. Tapi Allah tutup telinganya hingga tertidur dan terbangun esoknya dengan terik matahari. Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Menjelang usia dewasa yang matang, Muhammad semakin menekuni dunia bisnis. Menurut Syekh Mubarifuri dalam Ar-Rahiq Al-Makhdum,
Nabi berdagang dengan mitra terbaiknya Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah ketika berumur 25 tahun Muhammad menjalin kerjasama bisnis dengan Siti Khadijah, wanita kaya raya dan mulia. Mengenal lebih jauh pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan 12 Rabiul Awal setiap tahun, namun kewajiban sebagai umatnya patut terus menggali sejarah kehidupannya sirah dari berbagai aspek dan masa. Kiranya gambaran masa remaja Rasulullah tersebut dapat menguatkan hati kita untuk lebih mencintai dan menjadikannya panutan dalam rangkai kehidupan. Itu juga menceritakan kepada keluarga dan sanak saudara serta masyarakat luas. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu saya mengakhiri sambutan saya ini kepada Anda yang berkenan mendengarkan ceramah saya. Semoga bermanfaat. Yang tadi senja telah tenggelam. Ulangi. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai berjatuh. Saya tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamanya dong.